Sudah di-record ya, Pak, ya. Sudah kita mulai langsung aja ya, Pak, ya. Oke, oke, Bu. Oke, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Ibu. Apa kabarnya malam ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kalau seperti Iya, itu. Jadi gimana nih, Pak? Malam ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? iya baik, Bu. Jadi ini terkait siswa saya nih di sekolah nih, Bu. Oh Jadi ya. siswa saya ini apa? Memang kalau saya perhatikan di bidang akademik ya siswa-siswa saya lumayan cukup mampulah menguasai. Tetapi di Iya. balik semua itu ya ada yang kurang terutama untuk pribadi saya sendiri, terutama Mm, tentang mereka bersikap, Bu. Tentang bersikap, bertingkah laku itu menunjukkan yang kurang baik. Jadi ada mm, kalanya anak-anak itu dalam bersikap itu selalu apa? Artinya tidak sesuai yang diharapkan oleh saya dan seluruh guru yang ada di sekolah saya. Jadi pada intinya yang perlu saya perbaiki itu oh tentang ya. bagaimana selain nilai akademik anak itu meningkat, selain itu juga untuk menumbuh kembangkan akhlak mereka, yaitu Mm, tentang perbuatan-perbuatan ataupun budaya positif yang nantinya bisa dilaksanakan terutama oleh anak tersebut di lingkungan sekolah terutama ataupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan oke. masyarakat gitu, Iya, Bu. iya. Oke, Pak Abdul. Jadi yang saya tangkap ini bahwasanya ini mengenai murid Pak Abdul ya di sekolah bahwa Iya, seiringnya berjalannya waktu mereka punya akademik yang bagus, akan tetapi kok ya. yang saya tangkap ini perilaku akhlaknya yang kurang baik ya Pak, begitu Iya, Pak? iya, iya, memang Oh, betul seperti itu, Bu. Jadi iya. eh, Jadi, dari pembicaraan kita pada malam hari ini, apa sih, yang saya tangkap tadi itu kan Bapak pengennya selain akademiknya, akhlaknya yang, baik ya, Pak. Dari iya, iya. pembicaraan kita Nah, malam ini, apa sih yang pengen Bapak harapkan, yang dapatkan dari obrolan kita malam ini, Pak? iya, jadi seperti ini. Jadi saya ingin mendapatkan siswa-siswa saya ya, terutama Iya, di seluruh ruang lingkup di sekolah saya tempat mengajar iya, yang mempunyai eh, siswa-siswa yang berakhlak mulia, seperti itu, akhlak yang mmm, mencerminkan ya tentunya yang baik ya, yang baik iya, dinilai oleh gurunya. Jadi bukan hanya apa mengedepankan nilai-nilai akademik juga iya, saya ingin mengedepankan juga nilai-nilai akhlakul karimah tadi yang iya. semestinya diterapkan ya dalam kehidupan mereka baik itu di tadi terutama di lingkungan sekolah itu sendiri ataupun di ruang lingkup keluarga ataupun di Iya. masyarakat yang lebih luas seperti itu. Oke, Mm-mm. baiklah ini yang saya tangkap bahwasanya Pak Adu malam ini, mau punya solusi bahwasanya bagaimana siswa itu bisa meningkatkan akhlak yang baik Ya, tentunya Pak ya, iya itu seperti yang itu Bu. saya tangkap. Mm-mm. Kira-kira menurut Pak Abdul nih, idealnya seorang anak itu, murid tentunya, punya akhlak yang baik itu yang seperti apa sih Pak? Iya, jadi akhlak yang baik itu yang jelas kalau kita berbicara tentang akhlak itu tidak lepas dari perbuatan Bu ya, ataupun Iya, tingkah laku mereka sehari-hari baik di lingkungan tadi di sekolah, di keluarga ataupun masyarakat yang lebih luas. Jadi mmm, ini lebih ke perilakunya Bu. Jadi yang perilaku, harus eh, dikembangkan itu adalah perilakunya. Jadi harapan saya ingin anak-anak itu mempunyai apa moral ya ataupun adab tingkah laku yang sesuai ya dengan aturan-aturan eh, baik itu ya aturan di sekolah ya tentang penerapan-penerapan budaya positif
ataupun penerapan di keluarga itu sendiri maupun di masyarakat. Oke. Jadi idealnya yang saya tangkap ini dari Pak Abdul bahwa anak yang berperilaku yang baik itu Pak, yang punya moral ya Pak, yang Iya, ada mengikuti peraturan atau heeh, aturan yang ada di sekolah ya Pak ya, itu iya yang saya seperti tangkap. itu. Seperti ini Pak, kalau seandainya nih, saya mengasumsikan tadi yang Bapak ucapkan tadi, bahwa anak-anak yang punya moral yang baik, perilaku yang baik, itu, berada di level 10 ya Pak. Kira-kira dengan permasalahan Bapak di sekolah, kira-kira perilaku, anak-anak Bapak di sekolah itu berada di level berapa lah Pak? Oh iya. Jadi kalau saya menilainya ya, terutama perilaku anak-anak saya di sekolah itu mungkin sekitaran ya 5 lah Bu, 5 ataupun 6. Nah, 6 atau 7 pun ada ya. Ini sesuai dengan apa karakter mereka masing-masing jelas Bu. Jadi mungkin ada di posisi 5 ada, di posisi 6 ataupun di posisi 7 itu semua ada berjenjang Bu. Artinya kan memang perilaku anak yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Mungkin di level Iya. itulah menurut saya. Oh, di antara level 5 dan 6 seperti itu Iya, ya Pak? iya, iya Heeh. Bu. Kira-kira kalau dari obrolan kita ini, pengennya, keinginan Pak Abdul itu, anak-anak itu nanti meningkatnya di level berapa lah kira-kira? Oh, mungkin kalau saya ingin lebih ini lagi ya mungkin ke level 7 atau 8 lah Bu. Nah, Mmm, jadi ingin lebih baik lagi ya. Minimal iya. ada peningkatan ya setelah nanti melakukan pitching ini ya mudah-mudahan ada peningkatan dari mereka tentang akhlak mereka, tingkah laku mereka. Oke, tadi yang saya tangkap bahwa Pak Abdul inginnya anak-anak di sekolah Bapak tadi meningkat levelnya ya Pak, menjadi Iya, 7 atau 8 seperti itu. iya, iya Bu. Kira-kira ya Pak ya, apa sih yang sudah Bapak atau ingin Bapak lakukan agar anak ini bisa meningkat Pak, perilakunya ke level 7 atau 8 yang Bapak harapkan? Apa sih yang Bapak, ingin lakukan seperti itu? Oh, ya pertama yang saya lakukan jelas itu mungkin bisa berkolaborasi Bu ya, berkolaborasi Kolaborasi. iya dengan apa, terutama dengan guru kelas yang lain, terus bisa berkolaborasi dengan guru agama, seperti itu. Jadi, eee, tidak bisa serta-merta saya sendiri untuk apa, mengubah perilaku mereka itu tidak mungkin saya sendiri. Jadi jelas ada kolaborasi antara tadi guru kelas dengan guru agama, jadi ada semacam kerjasamanya. Mungkin dengan cara-cara ya anak diberikan nasihat seperti itu Bu, Oke, diberikan nasihat. apa, semacam contoh-contoh yang baik, suri teladan baik kepada siswa. Karena dengan Oke, apa, perbuatan-perbuatan yang real yang dilihat siswa itu yang berkenan, apa yang maksudnya yang kena sekali untuk siswa. oke. Di selain itu juga ya dengan cara ketika kita belajar di dalam ruangan itu tidak serta-merta kita hanya terfokus kepada materi saja, juga kita sedikit menyelipkan atau nasihat-nasihat lah di dalam pembelajaran kita, terutama untuk kebaikan mereka tentang akhlakul karimah yang mestinya mereka terapkan di lingkungan sekolah terutamanya Bu. Oke, jadi yang, saya tangkap ini Pak, ada beberapa kegiatan ya Pak yang mau Bapak lakukan. Yang pertama itu Heeh, kolaborasi, terus iya, adanya nanti kegiatan untuk menasehati anak, iya, kemudian menjadi contoh atau role model ya Pak iya ya, seperti itu Bu, kemudian iya, tadi menyelipkan sebuah pembelajaran perilaku akhlak di dalam KBM, itu yang saya iya tangkap seperti tadi. itu Bu, iya. Heeh, kira-kira Pak, dari beberapa, rencana yang akan Bapak lakukan ini, rencana mana yang akan terlebih dahulu Bapak lakukan? Jelas ini adanya kerjasama dengan guru kelas ya, guru kelas ataupun bisa melalui guru agama.
Jadi dengan mereka itulah mungkin bisa dilakukan yang pertama. Tetapi tidak terlepas itu ya, saya sebagai, guru kelas di sekolah saya, jelas ya saya akan mungkin yang lebih awal ya untuk memulai apa, mencontohkan dengan, menasehati kepada anak didik saya sendiri ataupun kepada kelas-kelas yang lain, seperti itu, Bu. Oke. Mhm. Kira-kira kapan Bapak berencana akan menerapkannya? Iya, jadi, kebetulan ya pada hari Rabu, di minggu ini, nah itu ada, jam agama ya di kelas saya. Nah itu, mungkin nanti saya bisa berkoordinasi dengan guru tersebut, eee agar kiranya guru agama tersebut, sering membiasakan, kepada siswa-siswanya untuk sering mengarahkan ya anak tersebut, supaya berperilaku baik, berakhlakul, karimah, dengan baik ya. Jadi, dengan guru agama tersebut mungkin saya berkoordinasi supaya lebih memfokuskan, memprioritaskan anak tersebut ke, perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu, Bu. Mmm, Oke, Pak iya Abdul. Itu sudah berencana, berarti hari Rabu nanti ya Pak ya, sudah mulai iya berencana melakukan iya aksi tersebut. iya, Oke, Bu. Pak Abdul, kira-kira ini sudah sampai di sesi ujung, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari coaching kita malam ini, Pak? Jadi yang pertama ya saya, yang tadinya mungkin saya bingung, Bu, ya, bagaimana untuk melakukan hal-hal baik ya. Nah, dengan adanya kucing ini saya menemukan hal baru, ternyata saya bisa apa, melibatkan guru lain ataupun, rekan sejawat ya untuk mengubah ya ataupun apa, namanya apa, seperti apa, mendapatkan pencerahan lah ya dari Iya, dengan adanya kucing ini supaya adanya kerjasama antara guru agama ataupun guru kelas tadi. Jadi saya, eee, tidak bekerja sendiri, artinya saya bisa, bersama-sama berkolaborasi antar guru agama, guru kelas, ya mungkin bahkan, kepada pemimpin kami yaitu kepala sekolah di sekolah kami, seperti itu. oke, seru sekali ya Pak Abdul pembicaraan kita Iya, malam Bu. ini, Iya. oke akan Iya, saya Bu. tunggu ya Pak Abdul cerita Iya, Bu. selanjutnya ya. Kita buat Iya. janjian untuk coaching kembali ya. Iya, baik, Bu. Oke Pak Abdul, kita sudahin ya. Oke, selamat Iya, malam Bu. Pak Abdul. Iya, selamat malam, Ibu. Sudah. Pak Abdul siap? Sudah siap belum? Aku minum dulu. Aku minum dulu, Bu, haus. Aku malahan belum ini, Bu. Ayo, mau dimulai apa belum? Nanti, Bu. Waktunya cukup nggak Pak Abdul? Belum ya? 15 menit. Ini berapa menit, Bu? Aku lupa loh nggak pakai time. Iya, sama. Nggak ngitung tadi masuk jam berapa lupa. 5, ada nggak Pak? 16 menit kan sudah ya kayaknya. 15 15 menit. menit kayaknya Pak, ada 15 Oh, menit lah. ada. Oh, iya. Pas. Berarti ya cukup lah, Bu, ya. Kurang Ayo, lebih. mau dimulai? Belum? Ya, ya, siap-siap dulu. Ya, boleh, Bu, ya. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi. Eh, apa nih pada malam hari ini yang mau diobrolin nih, Iya. untuk pada malam hari ini? Kira-kira apa nih yang udah obrolin sama Ibu nih? Oke.
Gini sih Pak, agak sedikit curhat ini masalahnya. Iya, Bu, iya iya. Iya, Iya curhat di kondisi sekolah lah sebagai guru iya kan. Ini iya jadi saya mendapati setiap saya masuk kelas nih, saya ngajar matematika di kelas 8 nih ya. iya Setiap saya masuk kelas, saya selalu dapetin, 1 siswa laki-laki nih. iya Setiap saya mengajar, dia ini, hilang fokus, terus apa ya, menurut saya itu, sangat mengganggu saya dalam KBM. Kenapa? Setiap saya mengajar dia nggak memperhatikan saya. Kemudian juga sudah tidak memperhatikan, anak tersebut ini, sering mengganggu temannya. Sehingga dari dia mengganggu, itu mengajak temannya ikut ribut juga. Jadi keadaan kelas itu dari satu orang, kemudian menimbulkan sebuah kegaduhan oleh dari satu iya. orang tadi gitu. Ini Oh, yang menjadi dilema saya. Saya pikir kenapa ini anak setiap KBM saya, apa oh, dia tidak suka dengan matematika karena saya guru matematika seperti itu. iya Jadi iya agak iya. Iya iya, Bu. sedikit Iya pusing iya dengan satu iya iya. anak ini yang merepotkan Mhm. menurut saya. Iya, Bu. Ya, jadi iya baiklah, Bu, ya. Jadi, eee, yang saya tangkap tadi adanya satu anak yang Hmm, kurang fokus ya ketika jam pelajaran Ibu berlangsung ya, pelajaran iya, matematika. Nah, jadi anak ini kurang fokus atau tidak fokus, eee, dan lebih parahnya malah mengganggu ya, seperti itu iya Bu ya, malah benar. mengganggu temannya sehingga ini Iya, akan menimbulkan ya semacam, apa, ya apa namanya, kegaduhan di dalam kelas ya, jelas seperti itu Bu ya. iya, iya, benar sekali. Iya. Nah, baik Ibu ya, jadi kira-kira apa nih yang sekiranya Ibu dapatkan ya dari obrolan kita nanti ini, apa sih yang Mhm, Ibu harapkan dari obrolan kita ini? mhm. Kira-kira apa harapan Ibu? Jadi pengennya saya sih harapan sudah cerita ini saya punya solusi ya dari satu anak ini, heeh. Jadi gimana caranya, apa ya, supaya anak ini, kembali pada semestinya sama kayak teman-temannya yang lain ketika saya masuk memperhatikan seperti itu, Iya dan iya tidak mengganggu teman-temannya agar KBM itu berjalan dengan, lancar tanpa hambatan menurut saya seperti itu. iya, jadi, Itu pengennya yang saya. jadi yang Ibu harapkan itu, anak yang tidak fokus itu bagaimana caranya supaya, eee, lebih fokus ya, intinya seperti itu, Bu, ya? Nah, Ya, iya seperti benar itu. seperti itu. Jadi, Ibu berharap bagaimana anak tersebut yang tidak fokus ini bisa sepertinya fokus seperti teman-teman yang lainnya, seperti itu, Bu, Iya, ya? iya Iya, benar. mhm. Jadi menurut Ibu ini, idealnya anak yang fokus itu kayak gimana nih menurut Ibu nih? Anak yang Iya, fokus yang diharapkan Ibu tuh yang bagaimana? Kira-kira menurut Ibu? kalau idealnya menurut saya itu anak yang, fokus itu ya ketika saya menjelaskan, dia duduk tenang mendengarkan, ketika saya, bertanya dia bisa menjawab seperti itu, atau ketika dia mengalami sebuah kesulitan dia bisa bertanya kepada saya. Iya Artinya merespon dengan baik iya setiap KBM yang saya lakukan itu ada feedback, artinya timbal balik satu sama lain, baik iya saya sama iya pun dengan anak gitu, seperti itu. iya, jadi Jadi iya, itu jadi sih. itu ya harapan Ibu, jadi anak yang fokus tuh yang benar-benar dia mengikuti ya, apa yang Iya, menjadi harapan Ibu ya, itu. Jadi dia iya memang benar. benar-benar mengikuti pelajaran Ibu, terus dia memahami, mendengarkan, terus ada timbal balik dari pelajaran Ibu yang diberikan. Iya benar. Ya, Hadir betul. seutuhnya seperti Iya, itu. hadir seutuhnya, iya. Jadi, nah sekarang kira-kira menurut Ibu nih, apa nih yang mau Ibu lakukan nih, eee, terutama kepada anak yang tidak fokus tadi. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu lakukan agar anak yang tidak fokus tadi itu menjadi lebih fokus? Apa yang Ibu lakukan? Ya, sebenarnya saya sih berencana, memanggil pertama ya. Rencana saya itu memanggil untuk bicara, secara pribadi lah ya, berdua seperti itu. Mungkin saya akan menggunakan segitiga restitusi, menggali informasi terlebih dahulu kan Iya iya sebelum saya,
menghakimi, jadi kan seperti itu. Ya, ya. Jadi ketika saya sudah ngobrol sama si anak itu, nanti saya kan tahu duduk permasalahannya dia itu ada di mana Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Jadi sehingga saya bisa mengambil sebuah tindakan. Iya, Sebenarnya yang salah ini apa KBM saya, apa di anak ini. Nah, iya, seperti itu. Tindakan yang akan saya jadi lakukan. iya, jadi Itu yang sih yang saya pertama. mhm, jadi yang saya Kemudian ya jadi yang saya tangkap heeh, tindakan Ibu tadi memanggil ya, memanggil anak tersebut ataupun dengan menggunakan restitusi. Nah, kira-kira menurut Ibu itu ada nggak, selain memanggil atau menggunakan pendekatan restitusi, ada nggak alternatif lain lah atau solusi lain, dari selain memanggil atau menggunakan restitusi tadi? Ada nggak solusi iya, lain lah? solusi lain mungkin sih ya saya akan mencoba memperbaiki KBM ya di dalam kelas. Iya, Walaupun saya sudah mengemas KBM itu menurut saya sudah menyenangkan, karena cuma satu orang yang bermasalah kan, yang lain oke-oke saja seperti itu ya. Tapi saya akan coba, mungkin akan coba menerapkan diferensiasi seperti itu, iya, iya. agar anak ini mungkin, Mhm. memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti itu Pak. Itu yang Iya, akan saya lakukan. jadi, solusi lain dengan mengubah gaya belajar Ibu ya dengan, Iya, KGM, membuat apa, KBM tadi dengan menggunakan RPP berrestitusi tadi ya, diferensiasi. berdiferensiasi, iya, Iya, ya seperti itu ya, Bu, ya. Nah, mhm, kira-kira menurut Ibu nih, untuk mengembangkan ataupun memfokuskan, anak tersebut, ada enggak apa, kolaborasi Ibu atau kerjasama Ibu, yang melibatkan pihak-pihak lain, untuk apa, menangani masalah, anak yang tidak fokus tadi? Apa mungkin, mhm, kolaborasi dengan guru yang lain atau bagaimana menurut Ibu? mhm. Kalau kolaborasi pastinya nanti akan saya lakukan ya. Ya, Awalnya ya juga saya juga cerita ke wali kelasnya ya tentunya. iya, Kolaborasi itu akan saya lakukan dengan wali kelasnya terlebih dahulu, nanti akan saya ngobrol, mungkin kan wali kelasnya lebih tahu keadaan dari siswa tersebut kan, jadi saya menggali informasi dari wali kelasnya. Sesudah itu nanti bisa saya panggil anak ini untuk ngobrol bareng dengan saya, jadi biar informasinya itu, menyatu, menemu, nggak satu arah iya. aja, seperti Iya, itu. iya, jadi, adanya kerjasama atau kolaborasi dengan, wali kelasnya, Bu, ya, seperti itu. Iya, seperti Iya, itu, Pak. ya mungkin apa, Bu, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, bisa melibatkan sekolah, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira, eee, tahapan berikutnya, kapan nih Ibu ini mau merencanakan hal tersebut? Kira-kira kapan? Secepatnya ya, Pak, ya, karena ini berhubungan dengan KBM. Saya rasa di minggu-minggu ini akan saya lakukan. Oh, Nanti saya ada jam mengajar di kelas anak tersebut. Nanti setelah KBM berlangsung atau di jam istirahat, saya akan coba memanggil anak tersebut. Oh, oh, iya, berarti, mungkin ketika ada jam, matematika ya, pada iya, saat jadwalnya ataupun bisa memanggil anak tersebut di waktu-waktu luang ya, nanti bisa iya, mengobrol satu arah dengan Ibu terutama sebagai guru matematika ya, Bu, ya? iya, 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 Pak, seperti itu. iya, baik terima kasih Ibu ya atas kebersamaan pada malam hari ini. Iya, Semoga Pak. sukses selalu untuk Ibu. Iya, Ya. Pak, Ya, sama-sama. ya. Udah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak, berapa menit nih? 10 menitan lah. 10 menit. Lebih lah kayaknya Pak. Tadi itu seharusnya di Timur Makanya. dulu, Bu. Nah, iya harusnya. Aku lihat jam di laptop aja. Tadi 8 lewat berapa tadi? 2. Sekarang 8 lewat 14. Berarti adalah 12 menitan ya. 12 menit, Bu. Iya. Cukup lah Pak. Sudah itu mau Ya ngisi lembar jadilah. refleksi nggak? Lembar Refleksinya refleksi aku itu belum yang Bapak, belum yang bagian Bapak itu ada pertanyaan gini berarti Pak. Saya nanya ke mana. Bapak.
Apa yang Bapak rasakan saat saya coaching? Oh, Apa itu Pak? Biar saya ngisi. Nanti Bapak nanya sama oh, saya, gitu gantian. oh gitu ya. Ya. Apa yang Bapak rasain saat saya coaching tadi? Ini terkait ini Bu ya. Hmm. Saya apa merasa apa ada Bu ya. Nanti dulu. Ada apa Jadi Pak? saya merasa ada apa nilai tersendiri ya, terutama untuk meningkatkan tadi Bu ya, meningkatkan cara supaya anak dididik saya di sekolah itu meningkat akhlakul karimahnya atau Iya. perbuatannya seperti itu. Nah itu jadi eh, apa tuh ininya Bu tadi? Berarti tidak apa perasaan Bapak saat saya Perasaan ya? coaching? Iya. Perasaan. Apa sih pertanyaan? Apa yang Bapak rasakan pada saat di-coaching oleh saya? Heeh. Oh, bukan bukan tujuannya ya. Berarti Apa sih yang Bapak rasakan saat di-coaching itu? Apa-apa gitu? saat di kucing saya merasa apa eh, pertanyaan-pertanyaan ibu itu saya lebih ini lagi apa namanya lebih ke pemikirannya lebih mendalam lagi gitu nah Bu. Oh, berbobot jadi pertanyaan Iya saya tadi. pertanyaan ibu itu benar-benar bobot. Jadi saya perasaan saya wah ini pertanyaannya luar biasa. Jadi saya berpikir pun ya agak mendalam lagi seperti itu Bu. Jadi apa perasaannya seperti itu? Oh, iya iya iya, sudah saya bisa tangkap. Itu Heeh. nanti diisi Pak di rembang refleksi itu kan di bagian bawah. Eh, berarti saya juga menulis ya? Iya, Bapak nanya dengan saya. Oh, dengan pertanyaan yang sama seperti itu. Iya. Apa? So, saya belum download Bu soalnya. Oh, Bapak belum jawab. Pertanyaannya tuh Pak, nanti saya bikin. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Iya. Saya tulis Bu ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Iya. Jadi kalau Ibu gimana? Perasaan Ibu? Apa yang saya rasakan saat di kucing? Iya. Kalau saya saat di kucing itu apa ya? Saya menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya utarakan dengan Bapak gitu ya. Saya bisa apa sih menggali ide-ide yang dalam diri saya supaya permasalahan yang saya hadapi itu ternyata ada penyelesaiannya seperti itu. Iya. Jadi itu Berarti perasaan saya di heeh, kucing. menemukan solusi ya. Iya, Menemukan menemukan solusi, solusi. terus bisa menemukan ide-ide seperti itu ya. Iya, bisa menemukan ide yang bisa menyelesaikan dari permasalahan yang saya hadapi Heeh. tadi. Sudah, kita sudah ya Pak ini ya. Berarti balik ke room besar ya. Kalau Oh, itu sudah pertanyaan selesai, cuma satu itu Bu ya? yo atasnya itu kan untuk ini, untuk kita antara kuci dan Nanti nanti nah, nanti Bu ya. nanti ada Bentar banyak dulu. itu pertanyaannya Pak. Iya Bu. Izin dulu Bu ya. Iya, ayolah Pak. Jadi cuma pertanyaan cuma satu itu Bu ya? Di atas tuh ada lagi Pak yang kemarin ditampilin Bu Helen.
Oh iya, berarti Tapi ini itu sudah aja ya. berarti ini sudah selesai, bisa Sudah. kembali ke room besar? Iya, kita balik ke room besar deh, Pak, ya. Yang ini kita keluar berarti? Iya, heeh. Ya, keluar. Ya. Ini Bapak maju lagi ya? Nih, Bapak maju. Ya, kami. Kunci.